teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor penyebab gangguan kecemasan pada anak dan juga strategi yang dapat mengatasi gangguan kecemasan pada anak. Gangguan kecemasan pada anak merupakan hal yang sangat wajar terjadi di usia kanak-kanaknya. Namun hal ini sangat mengganggu pada prestasi akademisnya. Nah, apakah itu gangguan kecemasan pada anak? Gangguan kecemasan pada anak merupakan kondisi kejiwaan yang menyebabkan anak mengalami rasa takut, khawatir yang berlebihan, dan terus-menerus yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Gejala ini bisa berupa perubahan perilaku seperti mudah marah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi. Gejala fisik lainnya juga bisa seperti sakit perut atau kelelahan dan juga sakit kepala. Gangguan ini berdampak sangat buruk jika tidak ditangani dengan cepat. Tanda-tandanya seperti emosional, mudah tersinggung, sering menangis, terlalu bergantung atau sangat khawatir terus-menerus. Kemudian perilakunya seperti kesulitan dalam tidur, sering mimpi buruk, perubahan pola makan, sering menggunakan ke toilet atau sering pergi ke toilet, sering buang air, kemudian tidak mau berbicara dalam situasi tertentu, dan juga seperti fisiknya sakit kepala, sakit perut, kelelahan, detak jantungnya cepat, atau merasa gelisah dan tegang. Kemudian untuk kognitifnya sulit berkonsentrasi dan memiliki pikiran negatif yang terus-menerus. Kemudian faktor-faktor penyebab gangguan kecemasan anak yaitu ada faktor genetik atau riwayat keluarga. Anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecemasan jika ada anggota keluarga dekat yang juga memiliki gangguan kecemasan. Kemudian juga ada temperamen alami, atau beberapa anak memang terlahir dengan sifat yang gugup atau sensitif secara alami dan kurang mampu mengatasinya. Dan ini mungkin sebagian ditentukan oleh gen yang diwarisi oleh orang tuanya. Kemudian ada faktor lingkungan seperti traumatis, yaitu kejadian yang penuh tekanan seperti kematian orang terdekat, sakit parah, dan kecelakaan dapat memicu kecemasan. Kemudian ada perubahan kehidupan seperti rumah atau sekolahnya terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan menjadi pemicu yang sangat signifikan. Kemudian juga ada masalah keluarga seperti konflik orang tua, perceraian, atau yang lingkungan tempat tinggalnya penuh dengan stres dapat berkontribusi pada kecemasan anak. Selanjutnya merupakan perundungan atau bullying, dianiaya atau diabaikan di sekolah atau di lingkungan lain sangat berkaitan dengan gangguan kecemasannya. Selanjutnya ada tekanan dari sekolah seperti beban akademik, ujian, atau rasa malu di hadapan orang lain dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Kemudian ada faktor biologis dan kimiawi seperti ketidakseimbangannya neuron transmitternya seperti serotonin dan dopamin atau perubahan pada area otak yang mengatur rasa takut dapat berperan dalam gangguan kecemasan pada anak. Kemudian kondisi medis seperti kondisi Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD dan gangguan spektrum autisme meningkatkan kecenderungan anak untuk mengalami masalah kecemasan. Nah, kemudian juga ada strategi untuk mengatasi gangguan kecemasan pada anak, yaitu kita dengan mendengarkan si anak, beri dia ruang untuk berbicara tentang kekhawatirannya tanpa kita hakimi dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaan mereka. Kemudian ada validasi emosi, terima perasaan mereka, bahkan jika ketakutannya tampak tidak rasional, hindari mengatakan hal-hal seperti jangan khawatir ya, itu tidak akan terjadi. Nah, itu sangat mungkin tidak membantu sama sekali. Kemudian tawarkan dukungan realistis seperti kita yakin bahwa mereka mampu mengatasi rasa ketakutan mereka dan bahwa kecemasan akan berkurang seiring waktu, seperti kemungkinan besar kita tidak akan terjadi. Juga ada dorong kemandirian si anak dengan bantu memecahkan masalah dan membuat pilihan sendiri. Ajarkan mereka tidak menghindari hal yang ditakutinya, melainkan menghadapinya dengan langkah-langkah kecil.
Selanjutnya juga ada teknik relaksasi dan coping, seperti latihan pernapasan dalam, ajarkan anak untuk menarik napas perlahan melalui hidung, kemudian tahan sebentar dan hembuskan melalui mulut seperti itu. Dan ini akan membuat anak semakin tenang atau untuk menenangkan diri pada anak. Kemudian ada teknik relaksasi lainnya seperti yoga pada anak, meditasi ringan, dan lain sebagainya. Ada teknik grounding, seperti ajarkan anak-anak teknik 3-3-3 atau sebutkan 3 hal yang dilihat, menyebutkan 3 gerakan hal yang didengar, dan 3 gerakan yang dapat ia lakukan. Kemudian ada keteladan perilaku berani, tunjukkan kepada orang lain, termasuk kepada kita, untuk menghadapi ketakutan dengan cara yang sehat untuk membantu anak belajar. Kemudian ada gaya hidup dan lingkungan. Mungkin ini bisa kita konsultasikan kepada orang tuanya untuk memiliki gaya hidup yang sehat, memberikan anaknya istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, seimbang, dan aktivitas yang cukup untuk membantu menyeimbangkan emosinya. Kemudian ciptakan lingkungan yang aman, seperti pastikan anak merasa aman dan nyaman di rumah, begitupun di sekolah dan di lingkungan lainnya, serta memiliki rutinitas yang konsisten sehingga memberikan rasa kepastian kepada si anak. Kemudian ada batasi anak untuk meminum kafein ataupun alkohol, itu tidak boleh ya. Kemudian ada, kalau masih berlanjut gangguan kecemasannya, itu ada bantuan dari profesional seperti terapi, konsultasi ke dokter, dan tentu saja diberikan obat-obat untuk mengatasi gangguan kecemasannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih.